adik-adik, pada pagi hari ini Kak Tasya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya bersukacita untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Nah adik-adik yang tadi pagi bangun pagi langsung berdoa siapa ya? Wah, rata-rata semuanya langsung berdoa. Good. Ya adik-adik, ketika kita bangun pagi itu semua adalah berkat dari Tuhan. Dan ketika kita pun berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah, itu semua karena berkat dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan rezeki berupa untuk papa mama bisa membelikan paket internet, seperti itu ya. Nah, harapannya kita semua bisa sama-sama serius untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Oke adik-adik? Nah, bagaimana? Sudah disiapin belum untuk kidung ceria, terus juga Alkitab dan persembahannya? Sudah ya? Wah, good. Sudah ready semua berarti untuk beribadah. Nah, kita akan mulai ibadah ya adik-adik. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita memuji nama Tuhan dengan menaikkan nyanyian dari Kidung Ceria nomor 6. Bunga-bunga yang dipadam kita nyanyikan bait yang pertama dan juga ketiga. Kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk membuka ibadah dan juga mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami masih Engkau mampukan dan berikan kekuatan untuk kami mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang boleh kami rasakan. Kami boleh menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan biarlah Bapa, sepanjang ibadah ini kami dapat memberikan hati kami, perhatian kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika ibadah ini selesai kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 9 ayat yang 1 sampai yang ketiga, dengan terang judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi.
akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan yang di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. 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 Adik-adik, silakan duduk. Oke adik-adik, apa kabarnya semua pagi ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat tentunya ya, dan tetap semangat untuk tetap menjaga kesehatan. Oke adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita ini, kakak mau mencoba membawa atau mengingatkan adik-adik kembali tentang peristiwa air bah ya. Pada saat itu yang menjadi teleponnya adalah Bapak Nuh beserta keluarganya ya. Nuh ini adalah seorang hamba Tuhan yang sangat patuh kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan adik-adik ya. Apa yang menjadi perintah Tuhan kepada Nuh? Ada yang ingat? Ya benar, Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera, sebuah perahu yang sangat besar adik-adik. Kenapa Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah perahu? Karena Allah akan mendatangkan air bah ya, air bah yang berkepanjangan, hujan berkepanjangan sehingga banjir ya adik-adik ya, banjir yang airnya tuh sangat tinggi meluapnya ya adik-adik ya. Kenapa Allah mendatangkan air bah pada saat itu? Karena Allah sangat berduka, sangat sedih ya. Allah sedih, Allah berduka karena ulah dari manusia, dari umat ciptaannya yang Dia kasihi, yang begitu melukakan hati Allah melalui perkataan mereka, perbuatan mereka, dan tingkah laku mereka, sehingga Allah mendatangkan air bah. Oke. Ketika Nuh membangun sebuah perahu, ya adik-adik, Nuh ini dia melakukannya dengan sukacita, tetapi Nuh juga mendapat ejekan dari orang-orang sekitarnya. Kenapa mereka diejek? Ya tentu Nuh kena ejek karena apa adik-adik? Dia membangun sebuah perahu bahtera yang sangat besar di daratan ya. Semestinya di dalam membangun perahu itu di mana? Dekat dengan laut ya, atau air gitu seperti itu. Tapi ini Nuh membangunnya di darat ya. Dan ketika orang mentertawakan Nuh tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka. Nuh dengan tekun melakukannya, mengerjakannya sampai perahu itu selesai, sampai bahtera itu jadi ya. Ketika bahtera itu telah jadi adik-adik, Allah memerintahkan Nuh beserta istri, anak-anaknya, dan menantunya. Ada berapa orang mereka? Ya kita hitung ya. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Jadi ada 8 orang, 8 manusia di dalamnya. Dan Allah juga memerintahkan Nuh untuk membawa hewan-hewan ke dalam bahtera itu ya, berpasang-pasangan. Jadi bayangkan adik-adik, bahtera itu begitu luas, begitu besar bangunannya, dan itu dipenuhi oleh hewan-hewan ciptaan Allah ya, yang akan nanti kelak dipelihara oleh manusia itu sendiri. Oke, ketika air bah itu selesai surut, dan Allah juga memberikan perintah berkatnya kepada Nuh beserta anak-anaknya. Apa yang menjadi perintah Allah kepada Nuh? Apa yang Allah berikan kepada Nuh adik-adik? Oke, kita bisa melihat bahwa Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka untuk mereka beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi ya adik-adik ya, memenuhi bumi. Yang kedua, tadi juga dikatakan bahwa Allah memberikan kuasa kepada manusia ya, kepada Nuh artinya beserta dengan keluarganya itu, untuk mereka menguasai bumi, untuk mereka menguasai ciptaan Allah ya. Karena dikatakan tadi bahwa segala hewan itu akan takluk dan tunduk kepada manusia itu. Coba adik-adik, tadi dikatakan bahwa yang pertama untuk mereka beranak cucu dan berkembang memenuhi bumi. Yang kedua, mereka dikasih mandat, perintah untuk menjaga, memelihara alam ciptaan yang Tuhan telah ciptakan adik-adik. Ya, kenapa ya? Kakak mau bertanya ini. Kenapa Allah memberikan mandat kepada manusia?
kepada manusia. Oke, kita kembali coba ya ke alam penciptaan Allah ya. Allah menciptakan dari semua ciptaan Allah ya dia, dari hari pertama itu sampai hari terakhir alam ciptaannya itu, manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna ya. Karena apa? Kita bisa lihat di Kejadian 1 ayat 6 bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya adik-adik apa? Artinya roh Allah itu ada di diri kita ya. Allah memberikan kita roh, akal pikiran untuk kita boleh menjadi partner, menjadi rekan sekerja Allah yang Allah percayakan untuk kita boleh memelihara, boleh menjaga, dan juga boleh mengembangkan ciptaan Allah dengan baik. Tujuannya seperti apa? Ketika kita dikasih perintah, dikasih kuasa, bukan berarti untuk kuasa untuk merusak adik-adik ya, bukan untuk merusak tanaman, untuk merusak tumbuh-tumbuhan contohnya, atau kita untuk membinasakan hewan-hewan, bukan adik-adik. Kuasa yang diberikan Allah pada kita adalah kuasa yang baik, tujuan yang baik, yaitu apa Kak Linda? Ya untuk memelihara, untuk menjaga segala sesuatunya. Karena apa adik-adik? Tuhan menciptakan alam ini, segala hewan baik yang di udara, di daratan, ya, di air, itu semua adalah untuk kelangsungan hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Allah juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, juga tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Secara tidak langsung kita bisa melihat hewan-hewan itu bisa menjadi apa adik-adik? Bisa membantu kita untuk bekerja. Contohnya ya seperti petani, kerbau bisa untuk bajak sawah. Dan kita juga boleh mendapatkan sumber gizi dari hewan-hewan adik-adik, dan tumbuh-tumbuhan juga. Jadi kita menjadi sehat ya. Yang kedua ya, tumbuh-tumbuhan juga dapat membantu kelangsungan manusia. Contohnya apa adik-adik? Tumbuh-tumbuhan hijau ini ya akan menghasilkan udara yang segar, yang bersih, yang bisa kita hirup adik-adik. Jadi kita bisa menghirup udara yang segar, udara yang bersih. Itu membuat tubuh kita semakin sehat ya, jasmani kita menjadi kuat ya adik-adik. Karena itulah mari adik-adik, firman ini juga mengajarkan kita untuk kita boleh memelihara alam ini dengan baik. Contoh, apa yang bisa kita lakukan Kak Linda? Banyak halnya. Kita mulai dari diri kita sendiri adik-adik ya. Sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain, kita harus mulai dari kita sendiri menjadi teladan bagi orang lain. Contohnya seperti apa? Misalnya di rumah ya. Di rumah kita bisa memberikan teladan, contohnya menyirami tanaman. Mama kita punya bunga-bunga, kita siram dengan baik ya. Dan yang kedua juga, kalau kita punya hewan di rumah, hewan peliharaan, ayo adik-adik, siapa yang masih suka menyakiti hewan? Contohnya memukul hewan, kucing atau anjing peliharaannya, menendang-nendang, itu tidak baik adik-adik ya. Sebaiknya kita pelihara dengan baik. Ketika kita berani memelihara hewan, kita juga harus bertanggung jawab untuk memelihara dengan baik, memberi dia makan, memandikannya, bahkan merawatnya dengan baik ya adik-adik ya. Apalagi contohnya Kak Linda, contohnya kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan adik-adik ya. Karena apa? Secara tidak langsung kalau kita menyadari ketika membuang sampah sembarangan, contoh ini ketika naik mobil ya, kita makan seenaknya aja dalam mobil, dan sampah kita buang di sepanjang perjalanan yang kita lalui. Kita sedang membuka spion, kita buang sampah. Itu tindakan yang baik atau bukan? Tentu tidaklah baik ya adik-adik ya. Sebaiknya kita membuat wadah tempat sampah di dalam mobil, atau ketika kita makan sesuatu dan sampahnya buanglah pada tempatnya, dimanapun kita berada, buang pada tempatnya. Bila tidak menemukan tempat sampah, sebaiknya kita kantongin atau masukkan ke dalam tas. Itu contoh keadaan yang baik adik-adik ya. Kenapa? Ketika hujan turun, tanpa kita sadari adik-adik, sampah-sampah ini akan terbawa oleh air ya. Itu akan menghambat ya perjalanan air ya. Itu akan bisa membuat banjir adik-adik. Itu akan membuat becek atau bisa membuat luapan air yang membawa aroma tidak baik ya, jadi bau busuk seperti itu tidak baik. Itu pasti akan mengganggu kesehatan dari manusia itu sendiri ya. Apalagi contohnya yang sering kita lihat pada saat ini, sering terjadi banjir ya. Banjir terjadi karena apa? Salah satunya juga karena ulah dari manusia yang tidak tanggung jawab adik-adik. Ketika mereka melakukan
penebangan hutan secara liar, ya. Karena apa? Itu akan membuat erosi, ya, akan membuat ketika hujan turun maka banjir akan mudah terjadi. Makanya pemerintah menganjurkan kepada kita masyarakat untuk melakukan tebang pilih, ya, artinya kita menebang pohon yang sudah layak untuk ditebang, ya, ya. Dan juga pemerintah melakukan contohnya kayak hutan produksi, ketika mau menghasilkan kayu mereka memang sengaja menanam pohon itu hanya untuk diproduksi buat kayu, ya. Apalagi contohnya adik-adik, contohnya lagi Kak Linda tidak membakar hutan dengan sembarangan. Sekarang banyak terjadi kan adik-adik ketika kita melihat di suatu daerah misalnya terjadi kebakaran hutan, efeknya sampai kemana-mana kan. Seperti kemarin pernah terjadi di Pekanbaru, ya adik-adik, ya, itu kebakaran hutan, ya. Itu efeknya sampai ke Batam loh. Adik-adik pasti menapasnya nggak enak kan, karena pengaruh dari polusi udara adik-adik. Jadi segala satu itu karena ulah manusia. Makanya Allah ketika Allah berikan kita mandat, berikan kita perintah, berikan kita kuasa, itu adalah suatu kuasa perbuatan yang baik, untuk melakukan perbuatan yang baik, bukan untuk melakukan perbuatan merusak adik-adik, ya, menghancurkan. Karena apa adik-adik? Kita harus ingat, ya, kita bisa sampai hari ini melihat hewan-hewan yang cantik-cantik, lihat tanaman-tanaman yang bagus, ya, menghirup udara yang segar. Karena apa? Karena sebelum kita, yaitu orang tua kita atau nenek moyang kita sudah menjaga alam ini dengan baik adik-adik. Dan itu juga haruslah kita lanjutkan, kita teruskan untuk generasi kita ke depannya, untuk keturunan seterusnya, supaya mereka bisa juga melihat keindahan alam terlihat dengan baik. Mereka bisa melihat hewan-hewan yang cantik, yang indah, ciptaan Allah yang indah. Mereka juga boleh menghirup udara yang segar, ya. Jadi ketika kita hidup sampai hari ini dan kita boleh menikmati keindahan alam ini, itu bukan karena upaya kita saat ini, tapi itu juga merupakan upaya dari leluhur kita, dari orang tua kita sebelumnya, ya adik-adik, ya. Jadi tetaplah kita harus bisa meneruskan. Dengan cara seperti itu berarti kita bisa telah memuliakan Allah adik-adik, melalui tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita dengan menjaga alam ciptaan ini, hewan-hewan dan makhluk di dalamnya. Kita telah memuliakan Allah karena kita telah menjadi orang-orang, anak-anak yang melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah itu dengan baik, ya adik-adik. Dan kakak harap juga di masa kanak-kanak kalian ini juga, ya, tetaplah menjadi anak-anak yang boleh memelihara alam sekitar dengan baik. Apapun yang bisa kalian lakukan, lakukanlah dengan dengan senang hati, bukan dengan suka-suka, ya adik-adik. Ingat bahwa segala sesuatunya harus kita tanggung jawabkan untuk kemuliaan Allah. Dan ketika nanti kalian menjadi orang-orang kelak, menjadi orang-orang yang berhasil, ya, mungkin menjadi orang-orang yang pemimpin atau menjadi developer, cobalah untuk memikirkan untuk segala sesuatu itu dengan ramah lingkungan, ya. Lingkungan kita pelihara dengan baik, maka ekosistem hidup kita pun akan berjalan dengan baik. Karena segala satu pun ekosistem yang rusak itu akan dampak yang tidak baik kepada kehidupan seterusnya selanjutnya adik-adik, ya. Jadi mari adik-adik semua dan kakak juga, kita bersama-sama, kita sama-sama boleh menjadi duta-duta, boleh menjadi partner kerja bagi Allah untuk kita boleh memelihara alam ciptaan Tuhan ini dengan baik, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan dan Tuhan boleh dimuliakan melalui alam ciptaannya. Oke adik-adik, dan kakak percaya kalian adalah adik-adik yang luar biasa yang boleh tetap menjaga ciptaan ini dengan baik. Sampai sekian, dan kakak harap mari kita boleh menjadi rekan sekerja Allah. Nah adik-adik, kita tadi sudah dengerin firman yang dibawakan oleh kakak Layan. Semuanya pada dengerin dong, ya. Semoga kita menjadi anak-anak yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan merespon firman dan juga mengumpulkan persembahan. Mari kita sambil menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 1. Bait yang pertama dan ketiga. Sungguh indah alam.
akan berdoa syafaat, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita lipat tangan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Allah kami yang hidup, terima kasih ya Tuhan buat kasih kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih melawat kami, kesehatan kami sampai hari ini Bapa. Kami boleh bersuka cita, kami boleh menjadikan nama Tuhan, bahkan kami boleh bersekutu menjadikan nama Tuhan. Meskipun Bapa sampai hari ini Bapa kami masih boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Kerinduan kami Bapa, kiranya Engkau yang terus hadir Tuhan di dalam hati kami, di dalam kesatuan kami, bahwa Engkau ada dan Engkau memberkati kami ini Bapa. Kami juga rindu Bapa, Engkau terus bekerja Tuhan, untuk boleh ya Bapak memberikan kami suatu waktu nanti untuk kami boleh kembali beribadah bertatap muka dengan kakak ayah yang kami kasihi, dengan teman-teman kami yang kami kasihi. Terima kasih Bapak. Kami percaya Bapak Engkau yang akan bekerja Tuhan. Ketika semua ini terjadi Bapak, virus corona yang melanda negeri ini bahkan dunia Tuhan, kami juga percaya Bapak Engkau punya rencana ini di dalamnya. Biarlah Tuhan Engkau yang pimpin kami. Walaupun kami harus hidup berdampingan dengan virus, tapi tidak membuat kami menjadi takut untuk kami boleh beribadah, untuk kami tetap boleh ya Tuhan, tetap semangat, tetap setia Bapa untuk menjaga iman kami terpelihara kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga terus bersyukur ketika firman Tuhan mereka mendengarkan Bapa, di mana firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan memberikan kami suatu mandat perintah untuk kami boleh menjaga, memelihara, bahkan Bapa menggunakan alam ciptaan Tuhan dengan baik. Ketika Tuhan berikan kami perintah, berikan kami kuasa, bukanlah kuasa untuk merusak atau menghancurkan, tapi adalah kuasa untuk membangun, kuasa untuk mengembangkan, dan kuasa untuk menggunakan dengan baik. Bapa, beri kami hikmat, beri kami kepatuhan Bapa sebagai anak-anak-Mu, untuk kami boleh menjadi partner kerja Allah, baik ada ketika kami di rumah, kami boleh memelihara ciptaan Tuhan dengan baik, dan kami juga boleh memelihara tanam-tanaman, juga hewan dengan baik yang ada di rumah kami. Kami juga mohon Bapak, Engkau juga yang pimpin kami supaya kami juga menjadi anak yang disiplin ketika kami boleh bertanggung jawab, ketika kami membuang sampah pada tempatnya. Dan kami juga rindu Bapak ketika kami melakukannya, kami juga boleh melakukan dengan sukacita sehingga kami boleh menjadi teladan yang hidup bagi orang-orang sekitar kami, untuk mereka juga boleh menjaga alam ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur ketika kami boleh membawa persembahan kami. Kiranya Bapak Engkau berkat persembahan ini, biar persembahan ini boleh dipakai hanya untuk hormat nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga masih terus berdoa Bapak buat pemerintah negara kami yang Tuhan. Engkau adalah Allah yang sungguh peduli, Allah yang sungguh tahu apa menjadi perubahan negara ini Bapak. Kami mohon Tuhan Kau berikan hikmat kepada Bapak Presiden, para menteri dan jajarannya, juga para pemerintah dari pemerintah pusat sampai pada daerah, berikan mereka hikmat, hati yang takut akan Tuhan, sehingga Bapak ketika mereka mengambil keputusan, ketika mereka merancangkan segala sesuatu itu semua berkenan dan mereka mau bertanya kepada Bapak, sehingga Bapak apa mereka putuskan, apa mereka rampungkan terus dengan kehendak-Mu. Bapak yang baik, Engkau juga yang terus peliharakan ya Tuhan setiap keluarga adik-adik lain kami, papa mama mereka dan juga keluarga mereka. Engkau yang jaga, Engkau lindungi, Engkau yang jauhkan mereka Bapa dari sakit dan penyakit. Bahkan juga Tuhan, kami tidak tahu Bapa apa yang harus kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mau disiplin dan ketika kami mau patuh Bapa dengan kepada-Mu dan mau patuh pada protokol kesehatan, kami percaya Bapa Engkau akan melindungi kesehatan kami, hidup kami. Terima kasih Bapa, kami juga masih berdoa buat papa mama kami. Biarlah Engkau juga mereka dalam kesehatan mereka, bahkan pekerjaan mereka. Engkau juga menjaga mereka senantiasa, beri mereka hati yang takut akan Tuhan dan hikmat pada Bapa, untuk mereka boleh mendidik kami anak-anak, supaya kami menjadi anak-anak yang berdengar-dengaran, anak yang patuh pada orang tua kami, terlebih kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang kiranya berkati adik-adik kami semua Bapa dalam pendidikan mereka. Walaupun Bapak sampai saat ini mereka masih belajar daring dari rumah, kami juga rindu Bapak, Engkau juga yang mampukan mereka, berikan mereka tetap semangat, berikan mereka juga tetap kepatuhan, kerajinan, ketekunan Bapak untuk mereka mau belajar, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang boleh berprestasi dan menggunakan orang tua mereka. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa buat kerja-kerja Tuhan di muka bumi ini, khususnya Bapak GPIB, Engkau juga yang melawatnya Bapak. Engkau berkati para KMJ dan presbiter dan juga semua pelayan Bapak.
Beri kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami ketika kami melayani, kami sungguh-sungguh dimampukan dengan kemampuan daripada Bapa dan bukan karena hebat kami sendiri. Bapa yang baik, Kau juga yang berkati setiap pelayan Bapa, berikan mereka hati yang tekun, hati yang mau Bapa berserah diri hanya pada Tuhan, dan mau Bapa dengan cekatan, dengan rajin melakukan tugas jawab mereka. Dan Kau juga berkati setiap pelayan Tuhan, kakak-kakak layan Bapa, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, sebagai ibu rumah tangga. Kau juga berkati mereka. Terima kasih Bapa, kami juga atas bantu Bapa, kami mohon ampun pada kesalahan kami, supaya kami layak mendapat daripada-Mu. Dalam bersyukur kami yang kami panjatkan kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom, dan tetap jaga kesehatan sampai ketemu minggu depan. Shalom.